Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai suasana politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden cukup memanas untuk menghindari gesekan antar pendukung dan mencegah aksi kekerasan. SBY mengeluarkan 7 instruksi yang ditujukan kepada Polri dan TNI untuk menjaga pelaksanaan Pilpres berjalan aman. Akankah instruksi itu berjalan efektif? Adakah tujuan lain di balik 7 instruksi itu? Mengingat partai yang dipimpin SBY sudah memutuskan untuk mendukung salah satu capres. Untuk membahas hal itu di studio telah hadir tim sukses Prabowo Hatta, Majen Purnawirawan Kiflan Zain, tim sukses Jokowi JK Abdul Qadir Karding, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Mas Karding, ini kalau kita bicara soal 7 instruksi ini, apakah menurut Anda ini memang diperlukan adanya instruksi? Ya, saya kira soal perlu tidaknya itu kan yang menilai Pak SBY sendiri. Kalau Anda sendiri menilainya seperti apa? Kalau saya yang penting itu sebenarnya bagaimana kita menjaga agar implikasi daripada banyak dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya kampanye hitam, majalah obor dan seterusnya, ini yang harus diselesaikan segera. Jadi instruksi itu akan efektif kalau itu didengarkan ke bawah. Dan akan lebih efektif kalau nanti ada alat cek, alat ukurnya. Alat ukur seperti apa maksudnya? Alat ukur bahwa betul nggak misalnya nanti institusi aparat negara, misalnya TNI dan Polri, itu betul-betul netral. Kalau tidak ada alat ukurnya, faktanya di lapangan, terus terang saja banyak SMS dari teman-teman Babinsa dan lain sebagainya. SMS seperti apa, Mas Karding? SMS yang ikut mendorong misalnya bahwa Jokowi non Muslim dan seterusnya, itu kita alami. Anda menilai, kita temukan. Artinya Anda menilai 7 instruksi ini nantinya bukan menjadi alat untuk mengamankan Pilpres, tapi justru untuk mengarahkan. Itu yang saya tidak ingin berprasangka buruk, tetapi saya berharap bahwa instruksi ini menjadi sekalian payung hukum atau penegasan moral daripada presiden yang berharap diikuti oleh Polri maupun TNI. Pak Kiflan, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kalau saya sebagai orang mantan ya, berdasarkan kondisi terakhir, ya kita lihat sejak dari awal Pilpres ini ya hangat. Panas ya? Bukan hangat ya. Kalau itu boleh katakan ya sudah demam ya, orang sudah demam. Panas dingin? Panas dingin ya. Karena apa, kita melihat bukan hanya dari, kalau dari saudara Karding ya, Qadir Karding mengatakan ada indikasi kampanye hitam terhadap nomor 2, kemudian adanya Babinsa, itu semacamnya kecurigaan lah ya. Kalau itu bukan kecurigaan Pak Kiflan. Enggak, jangan dulu, saya bicara dulu dong ya. Jadi karena kita dimulai dari fakta-fakta di lapangan, kita melihat melihat di lapangan bagaimana terjadinya eskalasi ini dan kita melihat bagaimana serangan-serangan hitam juga terhadap nomor 1 ya, dari para jenderal-jenderal ya, para purnawan dulu lah ya. Hantam itu bukan kampanye hitam lagi, kampanye hitam gelap. Ya, kalau tadi Karding bilang tadi kampanye hitam terhadap nomor 2, ini kampanye hitam gelap ya. Seperti apa sebetulnya Pak Kiflan? Ya, yang tadi disebutkan kepada Prabowo, yang penculikan, yang pemecatan, yang skizofat, yang segala macam itu yang dari para jenderal-jenderal itu Kemudian dari pihak-pihak yang lain ya adanya indikasi-indikasi ya, sekarang kan juga kelihatan ya, serangan terhadap TV One yang katakan hitam tapi ya nggak melalui demokrasi lah. Ini artinya sebetulnya kedua kubu, entah pendukungnya entah tim suksesnya, melakukan kampanye hitam kepada masing-masing kandidat ya. Kalau kita hitam gelap, kalau kita hitam gelap, harus ada ukurannya. Ya, jadi gitulah. Jadi nggak usah lah kita menduduh-duduh gini ya. Kayak kita, kalau kita bicara ini dulu. Kenapa ini beliau mengatakan begitu? Karena melihat indikator di lapangan bahwa suasana ini bisa meletup, keadaan ini bisa meledak, karena ada indikasi-indikasi baik gerakan-gerakan dari nomor 2 pendukungnya ataupun pemujaan nomor 2, nggak usah pendukung lah, pemujaan nomor 2. Termasuk yang nomor 1 juga Pak Kiflan? Ya, yang saya lihat pemujaan nomor 2, pemujaan nomor 1
ya kita bisa lihat di lapangan lah. Orang-orang yang berada di belakang itu ya sudah emosional ya. Jadi dua-dua emosional. Karena satu memulai emosional, yang ini emosional. Gitu. Jadi demikian marilah kita turunkan tensi. Kalau ini beliau menghadapi Tapi ya kalau justru dengan mengerahkan TNI Polri justru bukan ya ini tanggapan orang awam Pak Kiflan. Bukan tensinya malah turun justru menjadi malah tambah khawatir bukan? Indikasi berdasarkan perkiraan intelijen yang berada di luar yang terbalik kita luarnya kita yang hangat-hangat ini hangat panas sudah demam nih sudah yang kampanye hitam segala macam. Tapi pasti kalau ini sebagai presiden panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan pemegang kekuasaan atas Polri, ini pasti dia melihat ada informasi intelijen soal itu. Intelijen bahwa ini akan meledak. Baik, Mas Burhan tanggapannya. Pertama soal kampanye hitam itu harus ada ukurannya. Untuk masalah tindak pidana pemilu itu harus diproses pertama kali oleh Bawaslu, baru kemudian kalau misalnya indikasinya bisa disalurkan ke polisi yang berhak untuk sebagai menentukan pidana ya, untuk proses penyelidikan dan penyidikannya. Nah, misalnya untuk kasus tabloid obor rakyat, jelas polisi sudah menetapkan pemret dan penulisnya sebagai tersangka. Ya. Artinya kasus tabloid rakyat itu sudah terindikasi kuat menyangkut masalah kampanye hitam. Sementara putusannya sementara untuk kasus Wiranto yang menurut Pak Kiflan dianggap melakukan kampanye super hitam gelap gitu ya. Bawaslu sudah menyatakan Wiranto tidak bersalah meskipun sudah dilaporkan oleh tim sukses Prabowo Hatta. Jadi kalau misalnya acuannya Bawaslu mengatakan saudara Wiranto maupun Saiful Mujani yang dilaporkan karena dianggap menuding dan menganggap melakukan kampanye hitam terhadap Prabowo. Kita juga melihat Bawaslu itu tidak netral. Sudah jelas. Ya. Tidak netralnya gimana Pak? Tidak netral. Karena asal ada aduan kita nyatakan tidak Jokowi bilang kampanye waktu pertama kali mendapat nomor udah dia begini gitu. Kita bilang itu adalah udah mulai kampanye, enggak dikatakan salah. Enggak disemprit. Sekarang ini juga tidak disemprit. Itu sudah kita nolak, Bawaslu sudah tidak netral. Berarti kita juga mengindikasi KPU, Bawaslu perlu diwaspadai. Bawaslu dan KPU harus diwaspadai. Ya artinya kalau Bawaslu dan KPU tidak netral, kemungkinan memang kerusuhan akan terjadi di mana-mana. Itu kemungkinan. Kemungkinan kita waspada, harus siap. Makanya Panglima TNI ABRI ya, jangan kita ini coba bacakan nih ya toh. Semuanya, sebenarnya sudah berapa ada tuh yang situasi keamanan jajan TNI, ya semuanya. Ini kelihatan. Jangan orang-orang sipil, Anda ini orang sipil, tidak pernah melihat situasi bagaimana tahun 65. Bagaimana situasi tahun-tahun 98 di balik layar itu siapa bermain, ya toh kita sudah tahu semuanya. Jadi kalau Anda mengatakan enggak tenang aja jangan punya perspektifnya. Kita perspektif berdasarkan intelijen. Dan saya juga mengetahui. Gimana? Ya kalau Mas Karni sendiri gimana melihatnya? Apakah memang potensi kerusuhan itu dalam Pilpres kali ini akan terjadi? Ya itu sih tergantung saya kira ya. Itu kan tergantung pada apa? Ya kalau ini dibiarkan tanpa rem, bisa saja terjadi. Nah oleh karena itu saya kira... Anda tidak melihat instruksi ini sebagai rem? Ada dua kemungkinan instruksi ini, dugaan saya. Yang pertama saya sulit sih melihat ini secara objektif karena Pak SBY itu ketua partai. Yang juga punya afiliasi politik dan dukungan bahkan ke salah satu pasangan. Itu problemnya. Tetapi saya coba berpikiran positif, tetapi jangan sampai show of force daripada instruksi ini justru mengganggu kenyamanan masyarakat untuk berpartisipasi. Anda melihatnya ini akan mengganggu atau justru akan mengamankan? Mengamankan itu sebenarnya bukan di sini. Mengamankan itu yang pertama penegakan hukum. Siapa saja yang melakukan black campaign, provokasi, intimidasi tangkap. Itu satu. Yang kedua, pihak-pihak yang selama ini berkampanye secara hitam dihentikan. Siapa yang bisa menghentikan? Mereka sendiri atau pemimpinnya? Atau kandidat masing-masing capres? Iya dong, pasti. Itu yang saya maksud, pemimpinnya itu. Lalu yang ketiga, harus ada dialog. Didialogkan. Saya baru ketemu dengan Pak Muhammad sebetulnya Bawaslu yang mengatakan bahwa laporan kampanye hitam dan pelanggaran itu 50-50 dari keduanya itu. Kalau yang diterima dari makanya begini, makanya harus dibuktikan. Jangan hanya menunggu bola, dia harus jemput bola. Jadi kita semua ini memang sama-sama, saya lihat ini sama-sama punya kesalahan.
Jadi jangan menyatakan diri benar. Baik yang nomor 2, ya nomor 1, ya toh. Jangan menyatakan diri benar. Ya. Kalau kita mau nyatakan diri benar, ya sudah turunkan tensi. Karena tidak diturunkan tensi, tetap akan terjadi. Caranya gimana, Pak? Sebagai panglima tertinggi, dia kalau mengatakan ini dicurigai bahwa karena dia ketua partai, itu kenyataan. Tapi ini merupakan satu warning bagi masyarakat dan warning bagi ABRI. Jangan seperti tahun 98, keadaan warning tahun 97, eskalasi meningkat, Panglima ABRI waktu Wiranto, dia biarkan terus. Akhirnya kan kacau. Nah, sekarang ini tidak. Karena ada presiden panglima tertinggi, dia memberikan warning bagi kedua belah pihak, jaga tensi. Bagi masyarakat siap-siap. Kalau terjadi eskalasi meningkat, kalau terjadi keadaan buruk. Itu saja. Sebenarnya dalam konteks Pilpres kali ini, secara sosiologis memang sangat kuat kecenderungan terjadinya polarisasi. Karena bagaimanapun hanya ada pasangan, dan hanya satu putaran, itu yang harus persis, diingat gitu juga. ya. Dan saat yang sama dua-duanya juga relatif memiliki pendukung yang sangat kuat. Itu tentu bisa memicu situasi yang tidak kondusif. Sudah beberapa kali terjadi kasus misalnya pendudukan televisi swasta, ya. Kemudian kasus obor rakyat yang memicu kemarahan dari pendukung pasangan nomor 2 dan seterusnya. Tetapi poin saya itu bukan TNI Polri saja yang harus kita lihat sebagai subjek yang kemungkinan bisa melakukan abuse of power untuk kepentingan politik tertentu. Tapi PNS dan birokrasi juga harus mendapatkan catatan tersendiri. Misalnya pernyataan dari Pak Syafi'i Ma'arif, ya, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, menyatakan di Sumatera Barat dia menyaksikan secara langsung bagaimana fasilitas negara digunakan, drop uang, ya, kemudian birokrasi yang tidak imparsial, kemudian juga penggunaan aparat keamanan, dan itu membuat perasaan seorang Syafi'i Ma'arif mendidih. Gitu ya. Apalagi dengan adanya instruksi ini membuat apa yang terjadi di Sumatera Barat mungkin semacam dilegalkan seperti itu. Gini Itu aja, Syafi'i Ma'arif jangan cuma ngomong mendidih itu, laporkan. Ngapa nggak laporkan, cuma mendidih ngomong dibuktikan. Harusnya dilaporkan. Ini bukti, ini saksi, bawa. Jadi betul. Jangan saya kira mendidih. betul. Anda juga sebagai pengamat udah ngomong-ngomong begini jadi enggak Saya ngomong netral kok, merasa tertuduh. Merasa enggak, karena Anda kok ngomong begitu. Jadi begini, Anda biasa itu. Pak Kiflan, tenang aja. Ini saya ngomong biasa saja, kenapa merasa tertuduh? Enggak, bukan tertuduh. Pak Berarti Kiflan, Anda kan anu aja, tidak usah terlalu cooling down aja. Ayo, cooling down, mari. Kita ini baru puasa, baru selesai buka puasa. Ya. Nah, jadi sebenarnya betul yang disampaikan Pak Burhanuddin, bagaimana seluruh punya alat ukur. Kalau ada yang merasa ini pelanggaran, laporkan. Betul, Ya. Dan kita dorong penegak hukum untuk menyelesaikannya, memprosesnya. Ya, tanpa menyerang itu TV1 satu. lah gitu. Itu. Nah, TV1. Dan yang di Kalau Sumatera kasus Barat itu TV1 sebenarnya lain. tidak, Ya, tadi yang dikatakan oleh Mas Burhan media tidak juga menyebut tidak kandidat boleh. tertentu sebetulnya. Jangan menyerang. Itu Media juga anti jangan demokrasi. memberi ruang terlalu tinggi Itu untuk demokrasi. provokasi. Iya. Anti demokrasi. Dan apa namanya, memberi ruang memancing Situasi itu untuk malah jadi tercipta. Oke. Dan susah. kalau misalnya Pak Jokowi, dilaporkan, kemudian Bawaslu mengatakan tidak ada bukti, jangan menganggap Bawaslu tidak netral. Ya, bukti sudah diberikan fakta di TV dong, ya toh. Oke, Pak, kita akan sambung TV ngomong dua begini. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Kiflan, Mas Burhan dan Mas Karni.